kisah lembut tentang keberanian yang lahir dari bakti kepada orang tua. Kita menelusuri legenda Mulan pada masa Wei Utara. Ritme hidup desa di utara Tiongkok, keputusan sunyi yang mengubah nasib, serta jejak cerita rakyat yang tetap hangat hingga kini. Selamat malam. Terima kasih sudah datang. Santai saja. Tidak ada hal yang perlu dikejar malam ini. Suara ini hadir untuk menemani Anda beristirahat. Pelan, stabil, menenangkan. Kita akan berjalan bersama, langkah demi langkah, tanpa tergesa. Bayangkan diri Anda berbaring nyaman. Bahu terasa ringan. Napas mengalir seperti aliran air kecil di halaman. Mata boleh terbuka. Boleh pula setengah terpejam. Di kejauhan, bayangan lembut sebuah desa mulai tampak. Kita menuju ke sana. Kita datang untuk mendengar kisah yang tenang tentang keberanian yang sederhana. Tentang bakti yang halus. Tentang seseorang yang kelak disebut Mulan. Ini legenda. Cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut, dari lagu ke lagu. Yang nyata bagi kita malam ini adalah nilainya. Kesetiaan, kehangatan rumah, dan pilihan yang dijaga tanpa suara keras. Jika di hari-hari Anda ada orang yang Anda jaga, atau janji kecil yang Anda tepati, mungkin Anda akan merasa dekat dengan kisah ini. Sekarang, mari kita melangkah lembut ke dalam kehidupan sehari-hari di utara Tiongkok pada masa Wei Utara. Kita tidak akan membahas pertempuran. Kita hanya akan mendengar ritme hari-hari mereka. Ritme yang membuat pikiran ikut melambat. Ritme yang membuat napas Anda rapi. Pagi datang seperti kabut tipis yang menyentuh atap jerami. Bayangkan diri Anda berdiri di ambang pintu kayu. Udara sejuk menyapa kulit. Bau tanah basah terangkat oleh embun. Dari dapur, uap hangat mengepul dari kukusan millet. Kayu bakar menyala pelan dan mengeluarkan bunyi halus saat api memakan seratnya. Ada cangkir teh yang belum dihirup. Uapnya memutar seperti benang halus. Di halaman, seutas tali jemuran menampung kain katun yang lembut. Warnanya polos, bersih oleh bilasan air sumur. Anda mendengar alu menumbuk perlahan. Tak keras, tak memaksa. Seekor ayam lewat, meninggalkan jejak kecil di tanah. Seseorang menimba air.
Ember kayu menabrak permukaan sumur dengan bunyi yang tenang. Di sudut rumah, seorang ibu merapikan gulungan benang, menghaluskan ujung-ujungnya dengan sabar. Ayah yang menua memeriksa perkakas, menata gagang cangkul, mengusapnya dengan kain. Ritme hari-hari mereka seperti langkah yang tidak pernah terburu, seperti jam matahari yang tidak bergegas. Di halaman, seorang gadis muda membantu merapikan pelana. Tali pelana diperiksa, simpulnya diperketat. Ada panah yang dianyam ulang talinya agar tidak mudah lepas. Tidak ada yang mencolok, tidak ada yang ingin dibuktikan. Hanya keperluan sehari-hari yang dijalankan dengan telaten. Anda bisa mendengar jalinan kulit pada pelana saat ditarik pelan. Anda bisa membayangkan tangan yang kuat tapi halus, yang tahu kapan harus menarik, kapan harus melepaskan. Bayangkan diri Anda menyentuh permukaan kayu pelana yang hangat oleh matahari pagi. Jalan desa perlahan hidup. Rodanya gerobak membekas di tanah kering, menciptakan garis-garis yang rapi. Anak-anak menyapa tanpa gaduh. Tetangga menawar garam dan kain, bukan dengan suara tinggi, melainkan dengan cara yang ringan. Seolah semua orang punya waktu sebanyak musim. Di meja sederhana, ada sepotong kue tepung millet. Wangi halusnya menyatu dengan wangi rumput. Seekor keledai mengibaskan ekornya sekali, lalu diam lagi. Awan berjalan pelan di langit pucat. Di dalam rumah, cahaya pagi merayap di lantai tanah, menjadi persegi panjang tipis yang bergeser sedikit demi sedikit. Di atas meja, jarum dan benang diam menunggu. Ada kain yang sedari malam belum selesai dijahit. Jahitannya rapi. Langkahnya pendek dan teratur. Seperti napas yang Anda jaga sekarang. Masuk pelan. Keluar pelan. Ritme hari-hari mereka. Menjelang siang, panas tidak terlalu tajam. Angin memindahkan bau jerami dan kayu. Seekor burung hinggap di pagar, menoleh sekali, lalu terbang lagi. Di ladang, batang-batang millet berdesir, seolah berbisik. Anda dapat mendengar desisnya yang tipis, seperti bisikan halaman buku yang dibalik perlahan. Orang-orang membawa keranjang anyaman, tidak berat, tidak ringan. Cukup untuk kebutuhan hari itu. Di bahu mereka ada tanda-tanda kerja, tapi tidak ada keluhan yang keluar. Mereka bergerak seperti lagu lama yang dihafal tubuh. Di
Periuk tanah menyentuh bibir tungku. Kuah yang mendidih mengeluarkan gelembung kecil, pecah tanpa banyak suara. Sayuran dipotong serong, rapi, konsisten, seolah garis-garis itu adalah jam. Pisau kayu mengetuk papan dengan tempo yang lembut. Seseorang menaburkan sedikit garam, mencicipi, menambahkan air, lalu menutup periuk. Kain penutup diangkat, uap naik, dan ruang seolah hangat setingkat lebih nyaman. Di gang sempit ada penjual teh keliling. Cangkir tembikar diketuk ringan. Bunyinya seperti lonceng kecil di kejauhan. Beberapa orang duduk di bangku rendah, menukar kabar yang tidak tebal. Mereka bicara tentang cuaca, tentang tanaman yang tumbuh, tentang sumur yang airnya jernih. Tidak ada kabar yang ingin mengejutkan. Tidak ada cerita yang menuntut jawaban cepat. Ritme hari-hari mereka tetap mengalir seperti arus sungai yang jinak. Sore merunduk di tepian atap. Cahaya berubah keemasan, memantul di sela-sela jerami. Bayangkan diri Anda berdiri lagi di ambang pintu. Udara mulai dingin, cukup untuk membuat Anda merapatkan kain di bahu. Dari ladang kembali orang-orang dengan langkah yang lebih santai. Mereka membawa sedikit hasil, cukup untuk makan malam dan persediaan kecil. Di halaman, anak-anak mengumpulkan ranting untuk api malam. Anjing desa menguap satu kali, lalu meringkuk. Di ruang makan, mangkuk-mangkuk disusun. Ada sup bening yang jernih, ada sayur yang lembut, ada roti pipih sederhana. Tidak ada bumbu keras, tidak ada rasa yang mendesak. Hanya kehangatan yang menyebar dari uap ke wajah, dari rasa ke dada. Orang-orang duduk mengelilingi meja. Mereka saling memandang sebentar, lalu makan dengan tempo yang sama seperti mereka bekerja. Perlahan, teratur, penuh rasa syukur kecil yang tidak diucapkan panjang. Di luar, malam menjahit langit dengan benang gelap. Bintang-bintang muncul hati-hati. Angin malam menyentuh sudut-sudut rumah. Anda dapat mendengar suara lembut bambu yang digesek angin, seperti nada rendah yang berulang. Lampu minyak dinyalakan. Sumbu menyala pelan, membentuk lingkar cahaya yang tidak tajam, cukup untuk membaca satu halaman.
cukup untuk melihat raut wajah orang-orang yang dicintai. Di kamar, ada kotak kayu yang menyimpan benda-benda sederhana. Sisir, pita kain, gulungan surat yang diikat. Kain berganti, pakaian kerja dilipat. Tangan menata rambut, menyisir dari dahi ke belakang. Gerakannya lambat, memastikan setiap helai tertata. Anda mungkin ikut merasakan ketertiban yang tenang itu. Seperti rak buku yang rapi, seperti selimut yang dirapikan sebelum tidur. Ritme hari-hari mereka terus bernafas. Sesekali, kabar dari perbatasan datang seperti angin tipis yang lewat di celah jendela. Tidak keras, tidak memaksa. Hanya cukup untuk membuat orang menutup pintu sedikit lebih rapat, menepuk bahu satu sama lain, dan memastikan kayu bakar cukup. Di desa ini, yang paling berarti adalah menjaga. Menjaga dapur tetap hangat. Menjaga sumur tetap bersih. Menjaga hati tetap ringan. Dan menjaga keluarga tetap utuh. Bayangkan diri Anda duduk di beranda. Kedua kaki beristirahat, punggung bersandar pada tiang kayu yang hangat sisa siang. Di pangkuan Anda ada kain yang halus. Di depan Anda, halaman yang tenang. Seekor kucing lewat tanpa suara. Seseorang di dalam rumah menyengandungkan lagu kecil tanpa lirik. Nada-nada turun satu persatu, seperti bintang yang muncul satu persatu. Tidak ada yang perlu dijawab, tidak ada yang perlu dibuktikan. Malam menerima apa adanya. Ritme hari-hari mereka menutup lengan rapi. Pintu ditarik, kait kayu diselipkan. Tungku menyala lebih kecil. Mangkuk dibersihkan. Air disisakan dalam kendi. Orang-orang mematikan lampu dengan niat yang sama seperti mereka menyalakannya. Pelan, pasti, tanpa drama. Di balairung kecil desa, ada gulungan kabar yang disimpan. Esok atau lusa, seseorang akan membacanya dengan tenang. Dan sebuah pilihan mungkin akan muncul di rumah ini. Tetapi malam ini, kita hanya beristirahat di dalam kehidupan mereka yang sederhana. Jika Anda masih terjaga, rasakan kembali napas yang lembut. Masuk pelan, keluar pelan. Anda berada di sini, aman, bersama suara yang tidak menuntut. Esok akan datang pada waktunya. Untuk sekarang,
Biarkan desa ini menidurkan Anda dengan angin yang ringan, dengan uap teh yang tipis, dengan lantai tanah yang menyimpan hangat hari ini. Dan di balik ketenangan itu, seperti garis halus di tepi cakrawala, kabar dari jauh terus berjalan perlahan, menunggu saatnya sendiri untuk tiba. Sore itu, balairung kecil di desa membuka gulungannya. Seorang utusan datang dengan kuda yang tidak tergesa. Debu menempel tipis di pelana. Di tangannya ada papan pengumuman. Tulisan yang tegas, tidak perlu diteriakkan. Setiap keluarga mengirim satu laki-laki untuk menjaga perbatasan. Orang-orang berkumpul, tidak ramai. Hanya mendekat seperti air yang mengalir ke cekungan. Kabar masuk ke rumah-rumah dengan cara yang sama seperti angin masuk celah jendela. Diam, tapi terasa. Di rumah kayu tempat kita duduk tadi, ayah memandang tangan tuanya. Di permukaan kulitnya tampak peta kerja bertahun-tahun. Ada bekas cangkul. Ada garis-garis halus yang dituai dari matahari. Adik laki-laki masih kecil. Suaranya bening. Langkahnya ringan. Ibu menghela napas. Tidak panjang. Hanya cukup untuk membuat api di tungku meredup sejenak. Gadis muda yang tadi merapikan pelana diam di ambang pintu. Ia mendengar ritme hari-hari mereka bertubrukan pelan dengan kalimat dari gulungan itu. Ia mendengar nama keluarganya ikut disebut. Ritme hari-hari mereka untuk pertama kalinya terdengar berat. Malam turun dengan hati-hati. Lampu minyak menyala. Di atas meja ada mangkuk yang setengah penuh. Tidak banyak yang dibicarakan. Diam bukan karena takut. Diam karena hati memilih kata-kata yang tidak melukai. Ayah berkata pelan bahwa ia pernah muda. Ibu berkata pelan bahwa musim depan butuh tangan. Adik bertanya apakah perang itu seperti cerita di pasar. Dari situ menjawab, tidak tentang perang, tapi tentang beras di lumbung dan air yang harus tetap jernih. Ia menatap kotak kayu di sudut kamar, tempat benda-benda sederhana disimpan seperti rahasia yang baik. Ketika rumah sudah sunyi, ia duduk menghadap jendela. Di luar, bintang-bintang berbaris rendah. Angin menyentuh
menyentuh kain penutup. Ia mengikat rambutnya, menariknya rapi, mengetes apakah simpulnya tetap kuat bila ia berlari. Ia menyalakan lilin kecil dan mengambil selembar kain gelap. Jarum berjalan perlahan, membuat pakaian yang lebih longgar di bahu, lebih tegas di pinggang. Tidak ada perubahan besar yang terlihat, kecuali ketenangan di wajahnya. Bayangkan diri Anda duduk di belakangnya, melihat tangan yang sabar bekerja. Setiap tusuk jarum seperti detak jam yang mantap. Setiap tarikan benang seperti napas yang diatur. Pagi berikutnya, ia menyiapkan pelana. Ia memeriksa tali busur, meminyaki pisau sabit yang dipakai di ladang. Ia mencoba mantel ayah yang tebal, mengencangkan ikat pinggang tanpa suara. Di ambang pintu, ia berdiri tegak, tidak untuk pamer, tapi untuk meminta restu. Ayah menatap lama, lalu mengangguk sekali. Ibu menata kerah bajunya, menariknya sedikit agar hangat. Adik memegang ujung mantel, seperti anak memegang tepi gulungan cerita. Mereka tidak berpelukan lama. Mereka tidak menangis kencang. Mereka melakukan apa yang ritme hari-hari mereka ajarkan. Menetapkan niat, melangkah, dan menjaga. Ia berangkat sebelum matahari mendaki tinggi. Kuda berjalan pelan melewati pagar. Tetangga menatap dari kejauhan, memberi salam kecil. Jalan tanah memanjang seperti benang yang ditarik. Bayangkan diri Anda berjalan di belakangnya. Anda melihat daun-daun jatuh. Anda mencium bau tanah pagi. Tidak ada drum yang dipukul. Tidak ada trompet. Hanya bunyi tapak kuda yang terukur, seperti langkah ke masa yang tidak diketahui. Di tempat latihan pertama, ia bertemu suara perintah. Suara itu tidak keras, hanya jelas. Barisan terbentuk, barisan diulang, barisan dibongkar, lalu dibentuk lagi. Kesalahan diperbaiki, gerak diperlambat sampai menjadi alami. Ia belajar memegang tombak seperti memegang gagang cangkul. Tegas, tidak kasar. Ia belajar menegang di saat perlu dan melepas di saat perlu. Ia meminyaki busur seperti meminyaki engsel pintu di rumahnya. Malam, ketika tenda memeluk udara dingin,
Ia menulis baris-baris pendek di pikiran. Jagalah ritme, jagalah niat, jagalah nama keluarga. Musim berganti. Salju tiba lebih awal pada suatu tahun. Napas kuda terlihat seperti awan kecil yang bersandar di moncongnya. Sarung tangan kain diminyaki tipis agar tidak kaku. Ia belajar menyalakan api dari ranting yang tertutup kristal dingin. Di musim semi, tanah mencair seperti roti hangat. Mereka berjalan di padang yang menghijau. Di musim panas, ia membagi air di kantung kulit dengan adil, seperti membagi sup di rumah. Di musim gugur, daun kuning menutup jalan dan membuat langkah terdengar lebih lembut. Ritme hari-hari mereka di barak seperti 4 bait yang berulang, namun tidak pernah membosankan. Ia mulai dikenal bukan karena teriakan, tetapi karena ketepatan. Ketika peta dibentangkan, ia melihat bukan hanya garis, tetapi jarak yang bisa ditempuh tanpa memaksa kuda. Ketika jatah dibagikan, ia memastikan yang lemah makan dulu tanpa menyinggung yang kuat. Ia memperbaiki tali pelana seorang rekan yang putus. Ia menjahit lengan baju yang robek. Ia meminjamkan sarung panah cadangan pada seorang pemuda yang gugup. Ketenangan menular seperti wangi teh yang menyebar dari cangkir ke udara. Dalam tahun-tahun yang berjalan, pangkat datang pelan. Bukan karena lompatan besar, melainkan karena banyak langkah kecil yang tidak goyah. Ia memimpin unit kecil menyeberangi sungai dangkal saat pagi berkabut. Ia memilih rute yang memeluk kontur bukit, bukan yang memotong curam. Ia mengingat wajah anggota kelompoknya seperti mengingat isi kotak kayu di rumah. Satu persatu, tidak ada yang dilupakan. Di malam hari, mereka duduk mengelilingi api. Ia mendengar cerita tentang rumah orang lain. Mereka mendengar ia menyebut desa tanpa menyebut namanya. Ada keakraban yang lahir dari kesederhanaan. Kadang, kabar pertempuran lewat seperti bayangan. Kita tidak akan membahas gambarnya. Kita hanya menyebut dampaknya. Mereka harus bangun lebih awal. Mereka harus berjaga lebih lama. Mereka harus berjalan lebih jauh. Ada surat yang tidak sampai. Ada pesan yang terlambat. Ada rencana yang diubah oleh hujan. Namun setiap kali ritme hari-hari mereka terguncang, ia mengembalikannya dengan hal-hal kecil. Memastikan sepatu kering, memastikan kuda disisir, memastikan punggung seorang rekan ditapuk 2 kali, agar hangatnya berpindah.
Selama 12 tahun, suara musim menjadi teman. Angin padang membawa bau saga liar. Sungai yang dangkal memberitahu batu mana yang licin. Bulan sabit di langit mengatakan kapan waktu yang baik untuk bergerak. Ia menyimpan rambutnya terselip rapi. Ia menjaga langkahnya agar tidak menusuk mata orang lain. Tidak ada yang bertanya, karena tidak ada yang merasa perlu. Di antara mereka, ia dikenal sebagai orang yang membuat beban terasa lebih ringan. Bukan karena ia mengangkat semua beban, melainkan karena ia mengajari bagaimana membaginya. Suatu hari, seperti hujan yang akhirnya berhenti, kabar kemenangan turun. Perkemahan menyanyi tanpa teriakan, hanya dengan panci yang diketuk pelan dan tawa yang tidak meninggi. Panglima memanggil nama-nama. Hadiah disebut. Jabatan ditawarkan. Ketika namanya dipanggil, ia maju. Ia berdiri seperti saat ia berdiri di ambang pintu rumah bertahun-tahun lalu. Ia mengucapkan terima kasih. Suaranya bening. Ia memohon satu hal, izin untuk pulang. Mata yang mendengarkan terdiam sejenak, lalu mengangguk. Permintaan yang sederhana kadang lebih berat bobotnya daripada permintaan yang gemerlap. Perjalanan pulang adalah jalan yang sama, tetapi terasa berbeda. Pohon-pohon tampak lebih tua. Sungai terdengar lebih akrab. Ia melepas baju besinya satu persatu, bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai salam perpisahan. Ia menyimpan beberapa benda kecil. Seutas tali pelana yang pernah ia perbaiki, jarum kecil yang menemaninya bertahun-tahun, sepotong kain yang menutupi leher saat malam membeku. Bayangkan diri Anda berjalan di sampingnya, melihat pundaknya turun setengah jari, karena beban kini lebih ringan. Ketika sampai di depan rumah, pagi belum tinggi. Pintu masih dengan kait kayu yang sama. Ia mengetuk pelan. Ibu membuka. Ada jeda satu tarikan napas. Lalu senyum yang melebar seperti matahari menyingkap awan. Ayah berdiri di belakang, tangan masih dengan peta kerjanya. Adik yang kini lebih besar mengangkat dagu, mencoba tampak dewasa, lalu kalah oleh tawa yang jujur. Mereka masuk. Tidak ada pesta besar. Hanya meja makan yang disiapkan sedikit lebih penuh. Hanya air panas yang dituangkan lebih sering. Ritme hari-hari mereka merengkuh kembali orang yang pergi.
Beberapa hari kemudian, beberapa rekan yang lewat berkunjung. Mereka membawa cerita dan tawa yang pernah dibagi di dekat api unggun. Pintu dibuka. Perempuan muda dengan rambut disanggul rapi menyambut mereka. Gerak tangannya sama. Cara menatapnya sama. Namun pakaian dan rambutnya kini lain. Ada keheningan yang jatuh manis. Bukan kaget yang tajam. Mereka saling menatap dan tertawa kecil. Bukan untuk mengejek, melainkan untuk merayakan jawaban atas pertanyaan yang tak pernah mereka ajukan. Mereka minum teh. Mereka memanggil nama yang sama. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, kualitas panen, air sumur, tungku yang baru dibetulkan. Dunia menata ulang pengetahuannya tanpa suara keras. Kisah berjalan ke titik ini seperti sungai yang menemukan laut. Tidak meledak, hanya melebar. Orang-orang akan menceritakannya lagi, menukar bagian-bagiannya, menambah lagu, menghapus tepi-tepi yang tajam. Ada yang menekankan bakti, ada yang menekankan keberanian, ada yang menekankan kesederhanaan. Namun di tengah semua itu, inti yang tenang tetap sama. Seseorang memilih menjaga yang dicintai. Dan dalam menjaga, ia menjaga banyak hal lain yang tidak ia sebut. Bayangkan diri Anda duduk lagi di beranda rumah itu. Uap teh naik seperti kabut kecil. Di kejauhan, jalan desa tetap mencetak garis halus. Ritme hari-hari mereka kembali, tetapi kini memiliki nada baru yang lebih dalam. Anda mungkin ikut mendengarnya di napas Anda sendiri. Masuk pelan, keluar pelan. Dan di antara dua napas, Anda merasakan bahwa keputusan paling berani kadang tidak memerlukan suara tinggi. Ia hanya memerlukan kesetiaan yang dijaga lama. Seperti api kecil di tungku yang tidak pernah padam sepanjang malam. Mari kita berjalan pelan dari halaman rumah ke halaman buku. Bayangkan diri Anda memasuki ruang sunyi. Hanya ada meja rendah, selembar kertas serat, batu tinta, dan kuas yang menunggu. Bau tinta pinus ringan mengapung di udara. Ketika kuas menyentuh kertas, bunyinya hampir tak terdengar, seperti bisik embun saat jatuh di pagi hari. Dari sini, dari tempat sederhana seperti ini, lahir balada yang akan menyeberangi zaman.
Orang-orang menyebutnya balada Mulan. Bukan teriakan perang, melainkan lagu yang lembut, mengalir tenang dari mulut ke mulut, dari pasar ke serambi, dari desa ke kota. Dalam balada itu, Anda sudah mengenali ritme hari-hari mereka. Ada orang tua yang dijaga, ada anak yang tumbuh, ada pelana yang dirapikan. Kata-katanya tidak berbelit. Ia bercerita seperti seseorang menuangkan teh. Mantap, hangat, tidak berlebihan. Seseorang di panggung pasar akan menyanyikannya. Suaranya tidak tinggi, tapi jelas. Seseorang di rumah akan mengulanginya untuk anak-anak yang mengantuk. Ada lagu yang bertahan karena mudah diingat, karena melindungi sesuatu yang orang-orang anggap berharga. Dalam kasus ini, yang dilindungi adalah rasa bakti, rasa setia, rasa pulang. Kita bertanya pelan. Apakah Mulan pernah benar-benar hidup? Inilah misterinya. Nama, desa, wajah, tahun. Semuanya kabur seperti punggung bukit saat pagi masih berkabut. Banyak ahli mencoba menelusuri, seperti menapaki batu-batu datar di sungai. Langkah mereka hati-hati. Ada yang melihatnya sebagai kisah dari masa Wei Utara. Ada yang menempatkannya di lain masa. Ada yang membandingkan catatan. Ada yang membaca ulang syair. Namun semakin didekati, yang tegas bukan sosoknya, melainkan gema nilainya. Seperti Anda berdiri di tepi danau. Anda mungkin tidak melihat ikan, tapi Anda merasakan riak yang ditinggalkannya. Dalam budaya Tiongkok, gagasan tentang bakti atau xiao berjalan seperti benang yang berangkai baju. Ia tidak selalu tampak, namun membuat baju itu utuh. Di banyak rumah, orang menyalakan dupa di depan tapan nama leluhur. Asapnya tipis, naik seperti garis yang tidak putus. Orang-orang membungkuk, bukan karena terpaksa, melainkan karena ingin menjaga sambungan antara masa lalu dan hari ini. Ketika balada Mulan diceritakan, orang mendengarnya dengan ingatan tentang pelukan ibu, tentang nasihat ayah, tentang rumah yang tetap menunggu meski hujan turun lama. Kisah itu menjaga benang-benang halus ini agar tidak mudah lepas. Anda dapat membayangkan malam-malam di desa ketika penutur keliling datang membawa gulungan kain, topeng, dan sepasang alat musik kecil. Mereka menyiapkan panggung sederhana. Lampu minyak menggambar lingkar cahaya. Alat musik dipetik pelan, bukan untuk membuat jantung berdegup, tetapi untuk menandai awal cerita. Pemeran mengenakan kostum yang rapi. Warna-warnanya hangat. Gerakan tangan mereka halus, mengulang kata-kata yang sudah dikenal penonton.
anak-anak bersandar di bahu orang tua. Orang tua tersenyum tipis, mengingat masa muda. Cerita berjalan. Kalimat-kalimat yang Anda dengar tadi kembali. Tapi kali ini dengan nyanyian. Ritme hari-hari mereka berpindah ke ritme panggung, tanpa kehilangan napasnya. Di rumah-rumah, balada ini menjelma menjadi pepatah kecil. Seseorang yang ragu akan berkata, "Ingat Mulan yang memilih menjaga." Seseorang yang lelah akan berkata, "Ingat Mulan yang pulang ketika tugas usai." Seseorang yang tergoda jabatan akan teringat pada penolakan yang sopan. Kalimat-kalimat ini ringan, namun membantu menata hati. Seperti kursi kayu yang sederhana tapi kokoh. Ia menopang tubuh saat kita ingin duduk. Di sisi lain, ada seni yang tumbuh dari kisah ini. Pelukis menorehkan adegan berangkat di fajar, siluet yang damai di atas kuda. Penulis drama menyusun babak perpisahan tanpa air mata keras. Hanya tangan yang menepuk lengan. Hanya mata yang bertemu sebentar. Penenun menggambar motif panah dan bunga pada kain, seolah menggabungkan dua dunia, latihan dan rumah, ketegasan dan kelembutan. Bahkan perajin logam membuat gantungan kecil berbentuk simpul, melambangkan keputusan yang diikat kuat, namun tidak kaku. Ketika kisah ini melintasi kota-kota besar, ia tidak kehilangan akar desanya. Ia duduk bersama kisah-kisah lain tentang kesetiaan dan pulang. Di perpustakaan, ada antologi yang mengumpulkan lagu-lagu rakyat. Di sekolah, ada guru yang membacakan syairnya pelan, membiarkan jeda di antara baris-baris. Seperti jeda yang kita jaga malam ini. Di halaman, pohon tua menjadi saksi jeda itu. Angin menyapu daunnya dan membiarkan satu dua jatuh seperti tanda baca yang lembut. Kita juga bisa berbicara pelan tentang wujud militer di masa itu, tanpa perlu masuk ke gambar yang keras. Di gudang senjata, ada pelindung yang disusun dari kepingan-kepingan kecil, diikat agar lentur. Ada busur yang dirawat dengan minyak, dijauhkan dari lembab. Ada kuda yang disisir, bukan hanya karena tampilan, tetapi agar kulitnya terasa nyaman. Hal-hal ini dikerjakan seperti pekerjaan rumah, rapi, berulang, penuh perhatian. Bila perang disebut, itu hanya latar jauh. Yang dekat adalah cara manusia menjaga peralatan, menjaga rekan, menjaga ritme agar tetap waras. Di rumah-rumah, kebiasaan menulis surat menjadi jembatan antara jarak dan hati. Kertas serat menyerap tinta, menyimpan kata-kata sederhana, kesehatan, cuaca, janji pulang. Kadang surat tidak sampai, kadang sampai terlambat. Namun niat yang dititipkan di dalamnya tetap berjalan,
seperti biji yang tertahan di tanah, menunggu air. Ketika air datang, ia tumbuh. Ketika kabar pulang datang, rumah menyambut tanpa suara gemuruh. Hanya panci yang diisi lebih penuh. Hanya lampu yang dibiarkan menyala lebih lama. Seiring zaman bergerak, cerita Mulan menyeberang ke bentuk-bentuk baru. Ada buku, ada gambar bergerak, ada panggung modern dengan kain yang lebih tipis dan cahaya yang bisa diatur. Namun di balik teknik, inti yang menenangkan masih sama. Keberanian yang tidak berisik, pilihan yang dijaga lama, dan pulang yang dihormati. Orang menceritakannya dengan cara masing-masing. Ada yang memilih warna cerah, ada yang memilih nada lembut. Anda boleh menyukai salah satu atau beberapa. Yang penting, saat cerita berakhir, hati Anda merasa ditata ulang, seperti meja yang dirapikan sebelum tidur. Ada pula mereka yang bertanya tentang makna gender di dalam kisah ini. Pertanyaan ini baik, dan kita menjawabnya pelan. Mulan bergerak di ruang yang dulu dianggap bukan tempatnya. Namun ia melakukannya bukan untuk mengalahkan siapapun, melainkan untuk menjaga yang dicintai. Ia menunjukkan bahwa kemampuan, kecakapan dan niat baik tidak milik satu jenis kelamin saja. Pesan ini lembut, seperti cahaya yang menembus jendela kertas. Tidak menyilaukan, tapi cukup membuat ruangan terang. Di beberapa daerah, versi lain muncul. Ada yang menambah tokoh baru, ada yang mengubah nama tempat, ada yang menekankan ujian-ujian tertentu. Itu wajar, karena cerita rakyat hidup bersama lidah yang mengucapkannya. Ketika seorang nenek menceritakannya pada cucu, ada potongan kecil dari hidup si nenek yang ikut masuk. Ketika seorang guru menceritakannya di kelas, ada pengalaman gurunya yang menempel halus di tepinya. Namun meski bentuknya berubah, nada dasarnya tetap. Seseorang menjaga, seseorang pulang. Seseorang menolak hadiah agar bisa kembali ke meja makan yang hangat. Bayangkan diri Anda berada di perpustakaan sunyi. Buku-buku berbaris seperti pagar ladang. Anda menarik satu jilid. Di halaman tengah, Anda menemukan bait yang pernah kita dengar. Anda membacanya perlahan. Di telinga Anda, terdengar kembali bunyi alu menumbuk. Uap teh yang naik. Pintu kayu yang ditarik pelan. Cerita dan hidup saling menyapa. Seperti tetangga yang saling memberi salam di jalan desa. Kita bisa menyentuh keheningan sejenak,
untuk mengakui sisi suram yang kadang hadir di balik cerita perang. Ada kehilangan, ada luka, ada penantian yang panjang. Kita tidak akan menggambarkannya. Kita hanya akan mengatakan, orang-orang yang menunggu belajar membuat rumah tetap hangat. Orang-orang yang pergi belajar menjaga temannya agar kuat. Dan pada akhirnya, ketika jalan pulang terbuka, keduanya bertemu lagi dan menata ulang ruang yang sempat kosong. Dengan cara yang sederhana, tanpa drum, tanpa bendera, hanya meja makan dan lampu minyak. Jika Anda mendengar bisik hati bertanya, mengapa kisah seperti ini tetap hidup begitu lama? Jawaban yang lembut adalah karena manusia menyukai jembatan. Jembatan antara yang lemah dan yang kuat. Antara rumah dan medan. Antara masa lalu dan hari ini. Mulan adalah salah satu jembatan itu. Ia tidak perlu berdiri megah. Cukup kokoh untuk dilewati. Cukup hangat untuk diingat. Setiap kali kita bercerita, kita membangun ulang jembatan yang sama. Papan demi papan. Kata demi kata. Dan kini, ketika kita menutup bab tentang balada, budaya, dan misterinya, kita berdiri di ambang pintu lain. Di seberang ambang itu ada aula istana. Ada kain sutra yang halus. Ada sepatu kulit yang melangkah di lantai batu. Di sana, hadiah dan pangkat disusun rapi. Berkilau pelang dalam cahaya lampu. Mari kita menyeberang perlahan ke sana. Tidak untuk kagum berlebihan, melainkan untuk melihat kontras yang membuat cerita ini semakin utuh. Ritme hari-hari mereka akan kita bawa, agar langkah kita tetap tenang. Bayangkan diri Anda menarik napas sekali lagi, lalu melangkah pelan menuju dunia para elit yang menunggu di balik pintu berikutnya. Kita melangkah masuk ke aula istana, membawa ritme hari-hari mereka seperti lagu pelan di dalam dada. Lantai batu dipoles halus, memantulkan cahaya lampu minyak yang diletakkan di sepanjang dinding. Tiang-tiang tinggi berdiri seperti pohon di hutan yang rapi. Bau kayula dan dupa tipis berbaur, ringan, tidak menusuk. Di atas meja panjang, gulungan-gulungan kertas tersusun. Segel merah menunggu tangan yang akan mengekannya.
Kipas-kipas sutra bergerak pelan, hanya cukup untuk memindahkan udara. Bayangkan diri Anda berdiri di pinggir aula. Para pejabat datang dengan jubah panjang berwarna lembut. Motif awan dan air yang berulang seperti napas. Langkah mereka tidak tergesa. Di ujung ruangan, palung air batu memantulkan langit pucat. Di sebelahnya, sebuah gucin tergeletak diam. Bila dipetik, suaranya terasa seperti lingkar air yang melebar. Tapi pagi ini tidak ada pertunjukan, hanya kerja yang tenang. Nama dibacakan, kabar ditata. Seseorang menulis dengan kuas. Hurufnya mengalir seperti sungai kecil yang sabar. Kita melihat pelayan istana membawa baki porselen tipis. Teh dituangkan dari ceret logam ke cangkir yang kecil. Uap naik perlahan, menulis garis-garis yang tidak terbaca di udara. Di ruang samping, para juru hitung memindahkan manik-manik pada alat hitung kayu. Kliknya lembut, terukur, seperti detak jam yang jauh. Buku catatan padi, garam, kain, dan kuda ditutup. Dibuka lagi. Ditutup, dibuka. Pekerjaan yang tampak sederhana ini adalah tulang punggung sebuah negara. Mereka memastikan perbekalan sampai ke barak. Mereka memastikan surat sampai ke desa. Mereka menjaga ritme hari-hari semua orang agar tidak patah. Di galeri yang lebih dalam, kain-kain sutra bergantung seperti awan yang turun. Lembut bila disentuh, dingin seperti air pagi. Pembuat kain di kota telah menenunnya selama berbulan-bulan. Setiap helaian melewati sisir alat tenun, maju setengah jari, mundur sehelai. Pewarna merendamnya dalam warna yang tidak berteriak. Biru abu, hijau padi, coklat tanah. Ketika jubah itu dikenakan, kita melihat waktu orang lain yang tertata di atasnya. Waktu tukang tenun, waktu pewarna, waktu pedagang yang membawa ulat sutra, waktu pekerja yang menumbuk daun murbei. Di istana, hasil semua waktu itu menjadi pakaian yang halus. Di desa, waktu yang sama menjadi roti pipih dan kayu bakar. Dua dunia berdiri berdampingan, diikat oleh benang kerja yang sama. Bayangkan diri Anda berjalan melewati halaman dalam. Batu-batu ubin disusun rapi. Di antaranya tumbuh lumut membentuk garis hijau yang tipis.
Ada kolam dangkal dengan ikan yang bergerak pelan di bawah permukaan. Suara sendok bambu menimba air memecah keheningan, lalu hilang. Di kejauhan, lonceng kecil berdering sekali, menandai pergantian waktu. Para penjaga di gerbang bergeser posisi, menyalin ketenangan halaman. Tidak ada yang tergesa. Bahkan waktu tampak berjalan lebih lembut di sini. Di ruang pertemuan kecil, hadiah-hadiah disusun. Ada sabuk hias, ada kuda pilihan, ada lambang pejabat yang disimpan dalam kotak kayu. Semua berkilau dengan cara yang tidak menyilaukan. Ketika nama-nama prajurit ditandai, para penentu pangkat mengangguk pendek, seperti menutup kalimat. Di antara daftar itu, ada nama yang Anda kenal. Kita tidak mengulang panjang. Kita hanya mengingat satu momen yang temaram. Seseorang yang di aula besar memilih pulang. Di ruangan yang biasa memanggil orang untuk mendekat pada kehormatan, ada suara jernih yang minta izin menjauh. Bukan karena meremehkan, tetapi karena menghormati tempat lain yang lebih dulu menunggu. Ruangan hening sebentar, lalu persetujuan diberikan. Kontras itu lembut tetapi dalam. Kilau pangkat dan kehangatan meja makan. Keduanya benar, namun tidak selalu dipilih bersamaan. Di sisi lain istana, dapur besar bekerja seperti desa kecil. Pisau bertemu papan dalam tempo yang rapi. Kukusan raksasa bernafas dalam gelombang uap yang teratur. Porsi diukur dengan mata yang teliti. Bumbu tidak berlebih. Sup yang bening disajikan dulu. Bukan untuk memanjakan, tetapi untuk menyiapkan. Ketika musik mengalun di aula makan, ia mengalun tipis seperti garis tipis di cakrawala. Para musisi mengerti bahwa keindahan tidak harus keras. Mereka memainkan nada yang membuat bahu turun setengah jari, membuat dahi lebih halus. Sementara itu, di luar dinding istana, pengrajin pelana di distrik barat menata jahitan kulit dengan ritme yang sama seperti yang kita dengar di rumah Mulan. Tukang besi di bengkel memanaskan logam sampai merah tua, lalu mendinginkannya di air yang berdesis pendek. Pasar kain membuka gulungan, memilih serat yang tidak mudah kusut. Para pedagang garam mengikat kantong-kantong kecil agar tidak mudah bocor. Kuda-kuda diberi makan dengan takaran yang adil. Dari semua tangan ini, lahir arus barang yang menyeberangi gerbang, masuk ke istana, keluar ke barak,
lalu kembali ke desa. Sekali lagi, benang yang sama mengikat dunia yang tampak berjauhan. Kontras sosial tampak di gerak, di alat, di pakaian, namun tidak harus memecah hati. Di desa, sebuah panci diperbaiki agar tidak perlu membeli baru. Di istana, mangkuk porselen diganti bila retak, karena keselarasan meja adalah wujud ketertiban. Di desa, jalan tanah mencatat jejak gerobak. Di istana, kereta beroda kayu menggelinding di atas ubin. Di desa, lampu minyak dinyalakan satu persatu. Di istana, lentera berbaris di sepanjang serambi. Dua cara merawat malam. Dua cara membuat gelap tidak terlalu pekat. Bayangkan diri Anda duduk sebentar di ambang pintu istana yang menghadap taman. Anda memegang cangkir teh. Uapnya menepuk wajah. Lembut. Anda teringat halaman rumah di desa. Tempat uap teh juga naik begitu saja. Anda melihat jubah sutra di ujung serambi, melambai pelan. Anda teringat kain katun yang dijemur di tali. Anda melihat segel merah menutup gulungan keputusan. Anda teringat kotak kayu di kamar yang menyimpan jarum dan pita. Kontras bukan untuk memilih salah satu lalu menolak yang lain. Kontras ada agar kita melihat utuh. Bahwa keberanian bisa lahir di aula batu maupun di lantai tanah. Bahwa bakti bisa berdiri di bawah lampu minyak maupun di bawah lentera. Dan bahwa ritme hari-hari mereka, dimanapun, tetap mencari keseimbangan yang tenang. Di istana, orang belajar tentang jarak. Jarak antara perintah dan pelaksanaan, antara niat dan dampaknya. Di desa, orang belajar tentang jarak yang lain, antara bibit dan panen, antara perpisahan dan pulang. Keduanya mengajar kita hal yang serupa, hanya dengan bahasa yang berbeda. Bahasa batu dan sutra, bahasa tanah dan kayu. Jika Anda mendengarkannya lama-lama, Anda akan tahu bahwa keduanya ingin hal yang sama. Rumah yang aman, perut yang kenyang, wajah-wajah yang saling mengenal. Malam turun di atas istana, seperti kain hitam yang disampirkan pelan. Lonceng kecil berbunyi terakhir kali. Pintu geser menutup dengan suara lembut. Penjaga di gerbang menukar tugas, memberi anggukan kecil. Di desa, pada saat yang sama, pintu kayu ditarik, kait diselipkan, api di tungku dikecilkan. Dua dunia yang berbeda menutup harinya dengan gerak yang hampir sama. Itu menenangkan untuk disadari.
Di akhir setiap hari, manusia merapikan, menaruh, memadamkan, dan berdoa dalam hati agar esok terbit dengan baik. Kini, mari kita letakkan semua gambar dengan rapi di rak ingatan. Aula batu yang dingin, kain sutra yang dingin, lantai tanah yang hangat, kayu pelana yang hangat, gelas porselen tipis, cangkir tembikar tebal, lonceng kecil di serambi, alu menumbuk di dapur. Semua berbaris tenang, seperti buku yang kembali ke tempatnya. Ketika semuanya rapi, kepala menjadi ringan, bahu menjadi turun, napas menemukan jalur yang paling mudah. Sebagai penutup, bayangkan diri Anda pulang. Jalan di depan tidak menuntut cepat. Lampu-lampu di kejauhan seperti bintang yang turun lebih dekat. Anda melangkah sambil membawa pelajaran yang sederhana. Keberanian tidak harus keras. Bakti tidak harus berucap panjang. Dan pulang tidak harus meriah. Ritme hari-hari mereka adalah ritme yang bisa Anda simpan malam ini. Masuk pelan, keluar pelan. Jika ada tantangan di hari Anda, biarkan ia menyusut seperti bayangan saat matahari naik. Jika ada syukur kecil, biarkan ia mengembang seperti uap teh di pagi hari. Anda sudah mendengar kisah yang berjalan dari halaman rumah ke aula istana, lalu kembali lagi ke meja makan yang hangat. Tidak ada yang perlu Anda lakukan sekarang, selain berbaring nyaman. Bayangkan angin tipis melewati jendela dan menyisir rambut Anda. Bayangkan suara lembut bambu di kejauhan. Bayangkan lampu minyak yang meredup pelan, tidak padam tiba-tiba, hanya mengecil seperti mata yang menutup. Anda aman. Anda cukup. Anda telah menempuh perjalanan yang sunyi bersama Mulan dan orang-orang di sekitarnya. Biarkan cerita ini menjaga Anda sampai tidur datang. Seperti selimut yang ditarik sampai bahu. Ritme hari-hari mereka kini jadi ritme tidur Anda. Selamat malam. Selamat tidur. Selamat beristirahat.